Berarti AI adalah pelatihan orang jahat itu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh iya lupa. Ya. Kehidupan kita terancam. Karena sekarang ada namanya AI. Oh, iya itu satu. Nah sekarang kita akan bahas AI. Sebelumnya kan yang paling ngerti AI itu seperti apa kan? Nah, Silakan jelasin dulu AI. Kita kan tahunya cuma AI itu kayak robot-robot itu apa bener kayak gitu. ya, oke. Simpelnya begini sih, artificial intelligence tuh kecerdasan buatan. Kita punya mesin komputer, ngeprint sendiri kertas, ya itu udah kecerdasan buatan. Kita nggak perlu lagi nyablon kayak orang zaman dulu untuk mengcopy sebuah tulisan. Cuma ketika ada mesin yang bisa di print, tulisan itu, itu udah komputer buatan, kecerdasan buatan. Oh, bahasa kasarnya ngajarin orang males gitu. Iya, karena emang ngebantu hal-hal kecil yang ternyata lama-lama hal besar juga dibantuin. Berarti selama ini pemikiran saya terutama salah berarti. Ya saya itu AI itu robot. Ya ternyata hal-hal yang kayak gitu doang itu termasuk AI. Termasuk AI, kecerdasan buatan itu gunanya untuk menjadi alat bantu perkembangan manusia. Kita dituntun untuk ke arah ke sana sih, apalagi ketika ini masuk era digital 4.0, nanti menjelang 5.0 pasti nanti arahnya kita hidup bersama para kecerdasan buatan ini yang katanya bisa membantu, tapi kemungkinan malah mengganggu. Ya itu tadi, apakah ini membantu orang apa bikin orang jadi males? Karena kan yang kayak gitu juga kan. Iya, 2017 kemarin tuh kan Geoffrey Hinton. Aku ingat banget namanya Geoffrey Hinton. Dia keluar, padahal dia salah satu bapak artificial intelligence. Dia keluar dari Google. Karena ternyata tim dari Facebook itu ngelapor. Jadi Facebook kan menjelang tahun 2017-2018 itu jadi tempat orang jualan. Nah akhirnya dibikinlah artificial intelligence ngebantu orang-orang jualan. Jadi misalnya ngasih saran untuk pajangan tokonya tuh gini, fotonya desainnya gini. Nah tapi ternyata alat bantu ini, artificial intelligence yang ditaruh di software Facebook ini bukan kurang, malah membuat bahasa mereka sendiri dan mereka berbicara dengan sesama artificial intelligence. Dan itu bahasa mereka sendiri. Bahkan kecerdasan manusia saat ini nggak ada yang ngerti sama bahasa mereka. Panik lah, akhirnya muncul ketakutan, jangan-jangan mereka merencanakan sesuatu gitu loh. Dan itu kan di dalam software yang semua kita pegang, handphone, entah dikhawatirkan kita diarahkan kemana gitu, halus banget caranya, akhirnya dihapus. Yang dulu ada kejadian itu di Facebook. Iya, kayak kalau di artikel itu kan sempat baca lah dikit di artikel kan, salah satu dampak negatifnya itu kan ada super intelijen. Ketika kecerdasannya melampaui program yang dibuat kan gitu. Akhirnya kayak tadi deh, kandidat ya. Jadi mereka itu malah bikin sendiri, kayak hidup. Iya, mereka bikin malware. Malware itu kayak virus yang antivirusnya aja belum diciptakan gitu. Itu kan bahaya banget. Kita bisa karena perkembangan listrik udah menguasain kita banget. Jadi mau nggak mau program halus yang kita pegang, dunia digital yang selalu di handphone, selalu di tangan kita tuh, kena itu dampak dari malware mereka. Dan mereka tuh ngerti ketika kita belum siap untuk menciptakan antivirusnya gitu. Ini bakal bahaya banget, dan ketakutannya itu sih. Tapi kan tetap dikendalikan kan? Tetap dikendalikan. Gak mungkin kan dia tuh kayak makhluk hidup yang kasarnya punya nyawa tersendiri gitu. Kalau kan ngeri kan, kayak robot bener. Tapi kan saya juga pernah baca juga AI itu kan dibuat cara kerjanya seperti halnya manusia, cara bekerja manusia dan cara berpikirnya manusia. Ya kan? Artinya ya
nggak berbahaya seperti apa yang kita pikirkan mungkin Ya. seperti tadi. Oke. Tetap ada kontrol kan itu, nggak mungkin dia tuh berjalan sendiri karena dia berjalan sesuai otaknya di siapa gitu kan. Ada. Cuma kalau ada orang yang jahat kali tadi ya. Wah, itu manfaat banget. Misalnya diisi program-program kayak gini. Iya, bisa. Makanya kan banyak lah di TikTok atau di mana itu kan bahaya negatif AI, bisa meniru wajah, akhirnya jadi berita hoax, dikira pelakunya yang wajahnya ditiru kan gitu tadi. Iya, bisa. Itu pakai AI ngebantu banget itu. Kita dengan mudah. Oh sebenarnya tahu lah dengan jasadnya bikin jahat itu. Iya. Berarti AI adalah pelatihan orang jahat itu. Enggak sih. Tapi banyak juga manfaatnya kayak salah satunya kan pekerjaan jadi ringan juga mungkin ya. Sisi negatifnya lagi ya mungkin banyak juga para pekerja yang terancam pekerjaannya gara-gara AI itu. Nice. Jenis-jenis seperti ngitung itu, akuntansi, terus kasir Iya, iya. penghitung itu mungkin nanti mereka bisa ngelakuin itu. AI bisa ngelakuin tanpa capek, Iya. tanpa gaji, Nah, tanpa gaji. Ya udah. Ya itu akhirnya kan malah dimonopoli bisa ya sama mereka yang menguasai AI tersebut. Akhirnya kayak gitu ya. Kita nyari manfaatnya dulu deh, coba manfaatnya apa ya. Misalnya aku punya teman, dia itu kerjaannya bacain berita, jadi dia bikin konten bacain berita di TikTok. Sekarang lagi viral apa, nah itu dia tuh nyuruh ChatGPT, hari ini ada berita apa, silahkan dibuat manuskripnya, bukan manuskrip, apa ya, tulisannya lah, tulisan untuk merangkum berita hari ini. Ntar dibikin tuh gitu, terus nanti dia tinggal baca doang. itu Oh, termasuk banget. Oh iya, bantu banget, dia tinggal baca doang, terus tinggal ngarahin ekspresinya, filter dikit. Wah, cuma kita jadi nggak mikir, tapi dia jadi tinggal dibaca. Nggak dibaca sama dengan ekspresi-ekspresi. Iyalah, kita pahamin aja dulu. Gimana kalau kedepannya tuh, aku ngeliatnya mungkin sedikit ngebantu, sekaligus sedikit mengganggu. Iya kalau kayak gitu ya iya. Ya memang ya berarti kan sebenarnya bekerja itu jadi lebih mudah dengan adanya AI kok kayak gitu. manfaatnya tuh tadinya. Nah, Ya kan sebenarnya kan kecerdasan buatan itu kan nggak melulu itu kan saja. Nggak. Katanya kalkulator, berarti termasuk AI, kalkulator, komputer, akhirnya kan gitu kan. Iya, Kemudian juga mobil. alat bantu. Intinya eksternal dari kehidupan manusia itu sendiri secara pribadi dan individu itu udah AI sih, apalagi mesin. Cuma dibentuk oleh manusia gitu. Dan akhirnya kecerdasan itu bikin kita ketakutan ketika punya kesadaran. Oh, Kita iya. bangkit nih, coba kalau ketika dikasih kesadaran kan banyak film-film yang udah Nah. ngasih, ada Terminator, Ex Machina, itu kan dulu aku pernah nonton filmnya Alan Turing, itu Imitation Game. Itu sistem komputer pertama tuh di situ. Kan judulnya Imitation Game. Si Alan Turing ini profesor yang bikin artikel itu nulis, apakah mesin berkesadaran gitu. Kita kan kadang ada loh orang-orang tuh sekarang punya soulmate, punya belahan jiwa yang ternyata sistem komputer. Iron Dia Man, kan? iya, Halo Jervis gitu. iya, dia ngobrol dengan itu dan akhirnya bisa semesra itu, dan dia nggak sadar kalau dia itu sedang berbicara dengan komputer. Nah, ketika kesadaran itu hilang bahwa kita sekarang bukan berbicara dengan komputer, tanpa sadar itu mengubah pola berpikir Iya, manusia. benar. Jangan-jangan ini nih berkesadaran itu malah jadi Iya. kita kemungkinan punya rasa kasihan nanti sama Beralih ke komputer. perasaan. Iya, beralih ke perasaan. Yang awalnya itu media untuk membantu, Iya. hanya kayak benda mati cuma dimanfaatkan, akhirnya jadi kayak
sama kayak kita, akhirnya kita sedih. Nah di film itu ada adegan si Alan Turing itu mesinnya akhirnya dihancurin. Dan dia tuh marah banget, sedih, sampai stres, dan akhirnya nggak lama dari situ dia bunuh diri. Karena betapa perasaannya Iya. udah terhubung sama itu. Karena semua persoalan dia tuh dijawab malah Hancurin. dihancurin, iya. Nah akhirnya kita kan ada kemungkinan kalau misalnya kita ada kausalitas itu, ada hubungan sama alat-alat yang di handphone, yang di laptop yang bisa menjawab pertanyaan kita selama ini. Udah ada ketergantungan parah secara perasaan, dan itu bisa berbalik jadi manfaatin kita. Mungkin ketakutannya itu